Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Alhamdulillah, pujian dan puji syukur sama-sama kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kesempatan siang hari ini Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah berkahi kita di Ramadan yang ketiga keempat ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan pemirsa Aptrindo Hippie Ramadan Fest 2021 semuanya diberkahi dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah setengah jam ke depan kita akan berbincang-bincang, sharing, diskusi, mengisi hari-hari Ramadan kita dengan penuh berkualitas insya Allah. Izinkan saya pada kesempatan siang hari ini untuk berbagi hikmah, tadabbur, pengalaman spiritual bagaimana menjalani Ramadan. Pemirsa Perindo Hippie Ramadan Fest rahmati Allah. Kata seorang ulama, rahasia kesehatan jasmani dan rohani itu ada dua hal. Untuk kesehatan rohani, kata ulama, intinya adalah mengurangi dosa. Untuk kesehatan jasmani intinya adalah mengurangi makan. Pemirsa yang rahmati Allah, di momentum puasa ini kita mendapatkan dua sisi itu, sehingga memang betul-betul puasa ini akan berdampak kesehatan yang sempurna bagi kita sebagai seorang muslim ketika kita menjalani puasa ini dengan penuh prosedur dan SOP yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul kita. Yang pertama, misalnya dalam hadis Rasulullah, Allah tidak butuh puasanya orang-orang yang masih melakukan dosa. Jadi memang mungkin ada sebagian di antara saudara-saudara kita physically-nya dia berpuasa. Ya, mungkin dia sahur, dia tidak makan minum di siang harinya, tapi di sisi lain dia tidak bisa menahan dirinya untuk melakukan dosa. Maka kata Rasulullah terhadap orang-orang yang seperti ini, dia Allah tidak butuh, karena ini puasanya hanya basa-basi saja. Pemirsa rahmati Allah, betapa karena memang inti kesehatan seorang muslim itu dalam pengendalian terhadap dirinya. Sehingga Rasul menyinggung dalam sebuah hadisnya, kata Rasulullah, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, kata Rasulullah, man dana nafsah, orang yang mampu mengendalikan dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan selalu memikirkan, selalu berpikir bagaimana untuk yang terbaik setelah kematiannya. Ini yang disinggung oleh Rasulullah, orang-orang yang cerdas. Lihat yang pertama, kategori orang yang dikatakan cerdas itu adalah orang-orang yang mampu bisa mengendalikan diri. Dan ini sebenarnya inti dari puasa itu. Orang yang puasa tidak bisa mengendalikan dirinya, omongannya masih cabul misalnya, omongannya masih jorok, omongannya masih mengandung kata-kata dosa, maka puasanya tidak benar. Allah nggak butuh. Pikirannya, dia tidak bisa mampu mengendalikan pikirannya, maka puasa tidak benar.
Tapi ketika puasanya, dia jiwa raganya, luar dalamnya, kebatinannya, fisiklinya, semuanya dia bisa kontrol dengan baik. Lalu dia tunduk dan berusaha tunduk dan patuh terhadap aturan Allah. Inilah nanti yang akan mendapatkan, sebagaimana disinggung oleh Allah dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, dia akan mendapat predikat takwa. Dan Masya Allah, dari sisi kesehatan, yang kata ulama, inti kesehatan rohani adalah mengurangi dosa. Jadi memang ketika kita mampu mengontrol diri dengan baik, dosa-dosa kita kurangi, ya kan, memperbanyak istighfar, terus begitu banyak istighfar, kemudian kita bisa mengontrol diri dengan baik, maka di sini kemudian kalau dari sisi ibadah, kelezatan ibadah mulai akan terasa. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak bisa mengontrol diri, lalu kita melakukan dosa, melakukan maksiat, makan makanan yang tidak halal, matanya jelalatan, telinganya mendengar sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kemudian kata Rasulullah, salah satu ujian yang ditimpakan kepada orang para pendosa, pertama ujiannya adalah Allah cabut rasa nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ketika Allah sudah cabut rasa kenikmatan ibadah dan dia malah berasik masuk melakukan dosa, inilah yang kemudian hatinya pelan-pelan mengeras, gitu kan. Kadang-kadang dia masih bisa beribadah, masih bisa datang ke masjid, tapi hanya basa-basi. Hanya basa-basi, gitu kan. Ruku, sujud, kadang baca Quran, kadang berzikir, hanya basa-basi. Cirinya apa basa-basi? Seremonial. Cirinya basa-basi apa? Monoton. Tidak ada dampak positif apapun. Padahal harusnya semua kata-kata, semua bacaan, semua renungan, apalagi membaca Al-Quran, apalagi doa, semua yang mengandung kata-kata positif, harusnya memberikan dampak yang luar biasa terhadap perubahan kepribadian. Tapi karena dia kotori jiwanya dengan dosa, ucapannya, pikirannya, matanya, telinganya dia kotori, akhirnya memang tidak memberikan dampak apapun terhadap perubahan-perubahan dirinya. Pemirsa Aptrindo dan HIPI Ramadan Fest rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin di momentum Ramadan ini momentum yang tepat bagi kita untuk mendalami kembali siapa diri kita, hakikatnya siapa kita, hanya hamba Allah. Kita akan mati, maka sebagai orang yang sadar akan mati, pengen masuk surga, pengen terbebas dari neraka, kita berjuang bagaimana betul-betul ketika kita nanti menghadap Allah kita selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di hadapan Allah itu semuanya nggak ada manfaatnya. Harta yang kita bangga-banggakan dunia nggak ada manfaatnya. Popularitas, kegantengan, kecantikan, semua nggak ada artinya sama sekali. Yang nanti yang menyelamatkan kita ketika ada di hadapan Allah adalah biqalbin salim, datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, tidak melakukan kesyirikan, punya amal soleh. Inilah nanti yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Maka mari kita jadikan Ramadan ini momentum untuk terus-menerus membersihkan kalbu kita. Ya, lihat agenda-agenda Ramadan kita semuanya berbau pembersihan. Ya, semuanya membersihkan. Ya, dengan zikirnya, tarawihnya. Jangan dikira tarawih bangun berdiri di malam hari yang nggak biasa berlama-lama, nikmat sholat, nikmatnya berdiri mendengarkan imam baca Al-Quran. Bagi yang tidak biasa, bagi yang tidak menikmatinya, tidak segampang dia mampu melaksanakan itu semua. Kalaupun bisa, hanyalah kadarnya. Kalaupun bisa, hanya gara-gara nggak enak, gitu kan? Nggak enak ke teman, nggak enak ke mertua, nggak enak ke istri, nggak enak ke anak. Semuanya pamrihnya manusia, bukan karena Allah. Memang lezatnya ibadah, merasa nikmat berdiri mendengarkan bacaan, itu anugerah. Tapi Allah memberikan anugerah hasil daripada upaya-upaya manusia. Salah satu upayanya dia terus-menerus membersihkan jiwanya, qalbunya, sehingga kemudian Allah turunkan kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini satu perjuangan yang harus terus kita jaga. Lengah sedikit
Kita diburu oleh dunia, capaian-capaian dunia belum tercapai, lalu kita sibuk sana kemari melupakan akhirat, hati kita rusak lagi. Maka mari kita terus bersihkan jiwa kita. Yang kedua, kata ulama, inti kesehatan fisik adalah mengurangi makan. Lihat, kita di puasa ini yang tadinya 11 bulan yang tidak pernah melakukan puasa sunnah, entah Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Arafah, puasa Muharram dan lain sebagainya, nggak terbiasa kehadirannya sunnah lalu kita abaikan. Tapi kenyataannya di bulan puasa ini kita bisa di siang hari tetap bekerja, tetap beraktivitas tanpa makan minum, ternyata bisa. Dan bahkan saya berani taruhan dengan mengurangi makan ini, dengan meninggalkan makan minum, justru fisik kita semakin sehat. Karena ini satu janji Allah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa itu lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui. Dalam hadis sumu tasihhu, berpuasalah saya kamu sehat. Apalagi kalau kita merujuk pada sejarah Nabi, sejarah Rasulullah, peperangan-peperangan dalam Islam itu rata-rata dilaksanakan di bulan Ramadan, dan Allah memberikan kemenangan yang gemilang kepada kaum muslimin. Kenapa? Memang padahal secara fisik sepertinya lemah. Tidak. Bagi orang Islam luar biasa ya. Dengan sehatnya Pak, dengan puasa ini badan semakin sehat. Kalau kita analogikan sebuah rumah, ya. Kalau rumah Bapak Ibu, apalagi rumah sudah bertahun-tahun lama, bukan rumah baru gitu. Kalau rumah itu ingin tetap nyaman ditempati, ya kita tidur nyaman, duduk nyaman. Kenapa? Maka yang harus kita lakukan adalah menjaga kebersihan rumah kita. Sering disapu, sering dipel, semua ada hal-hal yang bau dibersihkan gitu. Semakin sering, semakin bagus merapihkan, membersihkan rumah kita, kita tetap nyaman menempati rumah kita. Begitu juga tentang tubuh kita. Inti dari penyakit adalah banyaknya kotoran, banyaknya sampah, entah dari makanan, lalu masuk ke darah, jadilah muncul penyakit A, B, C, D, penyakit kanker, penyakit diabetes, seterusnya. Kenapa? Berawal dari joroknya kita tidak bisa mengontrol makan dan minum kita. Ya. Jadi semua penyakit itu berawal dari syahwat, syahwat perut, ya. Seperti itu. Ketika kita lupa mengontrol makan kita, lupa mengontrol minum kita, minumnya jorok, ya kan? Apalagi yang haram diminum, makanan juga yang jorok, yang syubhat, yang tidak thayyib juga kita makan. Akhirnya banyak orang hari ini luar biasa ya. Kayaknya penyakit diabetes itu menjadi lumrah setiap rumah, masya Allah. Setiap hari dengar orang kena diabetes itu biasa. Apa faktornya? Faktornya adalah tidak bisa mengontrol diri dalam makanan. Ya, maka di bulan puasa ini kita diajarkan oleh Allah. Ternyata kita makan 2 kali ya, buka sama sahur bisa. Orang Indonesia biasanya makan sehari 3 kali. Bahkan kalau kita merujuk hadis Rasulullah, tidak ada makan harus 3 kali. Panduan dari Rasulullah adalah makanlah apabila lapar, berarti sebelum kenyang. Berarti di situ intinya kemampuan mengontrol diri dengan baik. Karena parameter makan itu adalah hanya untuk menegakkan tulang belulang kita untuk bisa ibadah. Ukurannya itu. Tidak boleh berlebihan. Dan ternyata kalau ada sebagian kita tidak bisa mengontrol dirinya dengan baik, makan dan selama 11 bulan di luar Ramadan makan setiap hari, selalu kenyang, tidak pernah merasakan lapar, sudah muncul diabetes, kepedulian terhadap sesamanya nggak ada. Inilah Islam mengajarkan kepada kita bahwa kesehatan itu insya Allah baik jasmani, rohani dimiliki, dimunculkan dari kemampuan kita mengontrol diri kita. Itu yang dimaksud al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Pemirsa Aprindo Happy Ramadan Fest 2021 rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin saya ingin sedikit cerita tentang pengalaman
berjuang sembuh dari diabetes. Ya, memang kata kuncinya dengan mengontrol makanan. Dan bisa mengontrol makan itu berangkat dari kemampuan mengontrol nafsunya, mengontrol dirinya. Ya, inilah satu hikmah dalam puasa, kita bisa mempraktekannya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hadirin rahimakumullah, maka insyaallah beberapa pekan ke depan mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan, ketambahan, kesabaran untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan penuh hikmah, penuh makna, dan banyak menebar manfaat. Ya, sesuai dalam hadis Rasulullah, Rasul ketika di bulan Ramadan itu adalah menjadi orang yang paling dermawan. Begitu yang Rasulullah contohkan. Maka mari kita sama-sama berjuang mengontrol diri kita, mengendalikan diri kita bagaimana agar betul-betul mengisi Ramadan ini dengan baik. Hadirin rahimakumullah. Ya. Dari sekian agenda-agenda, ya tentu kita bisa memilih, karena tentunya ada dari antara kita satu dan lain memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Sebagian misalnya para sahabat radhiyallahu alaihim, satu dan lain juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang sedekahnya banyak, ada yang tahajudnya kuat, gitu kan? Ada yang puasanya kuat, ada yang baca Qur'annya luar biasa. Tentunya setiap kita bisa melakukan sesuai kemampuan kita masing-masing. Mungkin ada yang sedekahnya lemah tapi baca Qur'annya bagus, insyaallah. Ya, mudah-mudahan. Sebagaimana kata Utsman bin Affan, "Lau taharat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Kalau sekiranya hati kalian bersih, jiwa kalian bersih dari dosa, dari yang lain, ma syabi'tum min kalami rabbikum, kalian tidak akan pernah merasa kenyang untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena memang fitrahnya kita ini, ya kulit kita, tulang kita, badan kita ini bahan dasarnya diciptakan oleh Allah dari bahan dasar kebaikan. Artinya soulmate-nya kita ini, manusia ini soulmate-nya melakukan kebaikan. Jadi ketika badan ini digerakkan untuk melakukan sebuah kebaikan, dia akan merasa nyaman, merasa tentram, merasa happy dan enjoy. Nah, sebagaimana orang-orang yang sudah menikmati satu kecanduan, satu aktivitas. Kenapa misalnya kita bisa berjam-jam main HP sambil rebahan, tengkurap, gitu kan, ngabuburit. Kuat kenapa? Karena kita merasa enjoy main HP, berselancar lihat YouTube, FB, Twitter dan lain sebagainya. Kenapa? Kita merasa enjoy. Enjoynya seorang muslim itu harusnya adalah dengan kebaikan. Jadi harusnya kita ini kalau fitrah kita ini terjaga dengan baik, baca Quran itu enak, sholat itu enak, dengar ceramah itu enak, baca Quran itu enak, dan seterusnya. Semua kebaikan itu kalau fitrahnya terjaga dengan baik. Tapi kata Allah, kalla barrana ala qulubihim, ketika sudah ada noktah titik hitam di dalam kalbunya. Kenapa ada titik hitam? Karena ada perbuatan dosa. Kemudian diulang lagi, dosa lagi, menambah noktah hitamnya, bertambah sampai titik puncaknya adalah kalbunya tertutupi oleh lingkaran hitam, sehingga dia sudah tidak bisa melihat kebaikan lagi. Maka kita sering melihat ada orang-orang yang enjoy dengan keburukan. Dia senang dengan kejahatan, senang dengan keburukan, senang dengan kezaliman. Kenapa? Karena hatinya sudah tertutupi oleh noktah-noktah dosa tadi. Sampai ada level orang-orang yang betul-betul tersesat dan sudah tidak bisa lagi dikembalikan ke jalan fitrah Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, tentunya ya kita merasa kita semua orang punya dosa. Bukan malaikat, bukan nabi ya. Tapi kita juga bisa peluang menjadi orang yang paling mulia. Ya. Manusia ini memang diujinya dikasih akal, dikasih nafsu, dikasih Quran. Ya, kita bisa lebih bijak dari syaitan, lebih rendah dari hina dari binatang, tapi kita juga bisa lebih mulia dari malaikat. Ya. Kenapa kita bisa lebih mulia? Malaikat taat, nggak punya nafsu. Kita bisa taat setelah kita bertempur dulu, melawan dulu dengan nafsu kita.
Makanya Masya Allah, ya salah satu perjuangan kita seumur hidup adalah ketika kita ingin sholat, kadang harus melawan malas dulu, ya kan? Kita mau sedekah, melawan rasa pelit dulu, karena syaitan selalu ngipas-ngipasin. Ketika mau sedekah, ya kan, anak belum bayar SPP, listrik belum bayar dan lain sebagainya, itu yang kadang-kadang akhirnya mengurungkan kita melakukan satu aktivitas kebaikan. Tapi kalau imannya kuat, keyakinan kepada Allahnya kuat, yakin dengan janji-janji Allah, Allah akan menjaga, Allah akan merawat, Allah akan berkahi kehidupannya. Ini satu-satunya yang membuat kita terus untuk bergerak melakukan amalan-amalan kebaikan. Pemirsa Aptrindo Hippie Ramadan Fest 2001 rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah ya Ramadan yang keempat ini Ramadan yang terus diberkahi, dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga masing-masing kita mendapatkan maksimal amal soleh dan balasan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, tausiah. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia pahala kepada kita, dan mudah-mudahan semuanya bisa menjalankan tarawih ya di tengah kesibukan, tetap bisa baca Al-Quran, tetap bisa datang ke masjid, tetap bisa berjamaah, dan ingatlah semua itu adalah anugerah dari Allah. Mari kita rawat anugerah dari Allah itu dengan terus kita mengejarnya, karena hidayah itu harus dikejar. Tanpa dikejar, Allah tidak akan memberikan hidayah. Lihat dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nyembah dulu baru kita minta tolong. Jadi memang kita harus berdoa. Kemudian Allah kasih doa, Ihdinas siratal mustaqim. Doa pertama yang Allah ajarkan kepada kita adalah minta diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka kita ulang-ulang, ya Allah tunjuki saya. Tanpa hidayah Allah, kita nggak bisa apa-apa, nggak akan mampu melakukan apa-apa. Tapi kalau Allah sudah memberikan hidayah, dan memang ada prasarana yang kita penuhi, maka insya Allah jalan-jalan kebaikan itu dimudahkan, dilapangkan di hadapan Allah, di hadapan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.